Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma razuqna fahmad nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian 100 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita telah masuki sunnah yang kelima daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah yang kelima? Berdoa setelah bangun tidur. Aktivitas berdoa setelah bangun tidur atau berdoa ketika mau tidur, aktivitas yang kita lakukan di rumah. Tapi terkadang ini kita lupa berdoa ketika mau tidur, lupa berdoa setelah bangun tidur. Disebabkan apa? Disebabkan kita dilalaikan oleh syaitan. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ada satu setan khusus memang yang bekerja, merayu, menggoda kita ketika kita berada di rumah. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas, ketika melakukan kegiatan, lupa berdoa kepada Allah yang disebut dengan setan dasim. Maka Rasulullah menganjurkan ketika kita masuk ke rumah, jangan lupa ucap salam, jangan lupa berzikir, sehingga setan dasim ini tidak betah tinggal di rumah kita. Dan ketika kita melakukan kegiatan, ketika kita melakukan aktivitas, kita tidak mudah dirayu, digoda oleh setan dasim itu. Maka ketika kita masuk rumah, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai penghormatan kita ke rumah, maka ucapkan salam. Tapi Ustadz, tak ada orang di rumah, semua pergi, tetap ucap salam. Sama ada orang di rumah atau tidak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk ruang tamu ucap salam, ketika masuk ke kamar tidur ucap salam, ketika masuk ke dapur ucap salam. Dan jarak antara pintu ke ruang tamu jangan lupa baca zikir. Masya Allah, la quwata illa billah. Dari ruang tamu ke kamar tidur baca zikir. Masya Allah, la quwata illa billah. Begitu juga dari kamar tidur ke dapur baca zikir. Masya Allah, la quwata illa billah. Setelah diucapkan salam, maka setan dasim pun tidak betah tinggal di rumah kita. Dan ketika kita melakukan kegiatan, maka kita akan mudah mengingat apa doa yang harus kita baca. Ketika mau makan, maka dengan mudah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketika selesai makan begitu juga. Ketika mau ke kamar mandi berdoa, ketika keluar kamar mandi berdoa. Sama halnya dengan ini, ketika mau tidur pun ingat berdoa dengan doa yang sering kita dengar, Bismikallahumma ahya wa amut. Begitu juga ketika bangun tidur berdoa dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari? An Huzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa isastaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan apabila beliau bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Faedah dari hadis ini adalah disunnahkan ketika berbaring tidur, berbaring pada sisi kanan dan menaruh tangan pada pipi kanan. Atau boleh juga menyebut tidur dengan kematian, karena tidur adalah kematian kecil atau sukro. Karena sementara waktu ruh dan jasad itu terpisah, Allah mengatur segala jagat raya ini. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Seorang hamba hendaklah memuji dalam setiap keadaan. Maka doa tersebut adalah, dengan namamu engkau menghidupkan, maka hiduplah. Lalu dengan namamu engkau yang mematikan, maka matilah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita amalkan doa ini ketika mau tidur, baca doa Bismillahumma ahya wa amut. Ketika bangun tidur berdoa juga Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena sebagai bukti syukur kita kepada Allah, kita berdoa setelah bangun dari tidur, karena Allah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, atau yang disebut dengan mati kecil. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.